ketika itu haram hartanya dan darahnya. Rukun la ilaha illallah dua. Nah, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa fi sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, lalu dia ingkar terhadap seluruh yang diibadati selain Allah, haruma maluhu wa damuh, ketika itu haram hartanya dan darahnya, wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla, dan urusan hisabnya kepada Allah azza wa jalla. Hadis ini seperti yang beliau katakan, wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dari sahabat Nabi Abi Malik Al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah tafsir daripada la ilaha illallah. Hadis ini adalah tafsir daripada la ilaha illallah, hakikat daripada la ilaha illallah. Apa itu hakikat la ilaha illallah? Beribadah hanya kepada Allah, mengingkari seluruh peribadatan kepada selain Allah. Itu dia la ilaha illallah. Dua yang dua-duanya merupakan rukun la ilaha illallah, dan ini kita selalu ulang-ulang. Rukun la ilaha illallah dua. Pertama, beribadah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Cukup sampai di situ? Tidak. Ada satu tambahan berikutnya. Mengingkari peribadatan apapun kepada selain Allah. Dua-duanya ada, la ilaha illallahnya ada. Ketika yang ada hanya satu, la ilaha illallahnya tidak ada, karena kehilangan rukun. Dan apapun yang kehilangan rukun tidak sah, karena hilangnya rukun dari sesuatu membuat sesuatu tidak sah. Ada orang yang sholat ternyata tidak pakai takbiratul ihram, padahal takbiratul ihram adalah rukun daripada rukun salat. Ada orang yang salat tapi tidak pakai tahiyat. Ada orang yang salat tapi tidak pakai tuma'ninah. Seorang lelaki salat, pemuda salat tidak pakai tuma'ninah. Sudah selesai salatnya, dari takbiratul ihram sampai salam, tapi tidak ada tuma'ninah. Selesai salat, datang kepada Nabi, mengucapkan salam, Nabi jawab salam, dan Nabi mengatakan kepadanya, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kamu salat lagi, kamu belum salat. Itu apa tadi dari awal? Dari takbiratul ihram sampai salam itu apa tadi? Tidak ada apa-apa. Kenapa? Kehilangan rukun. Nabi mengatakan kamu belum salat, enggak ada salat kamu itu, enggak ada. Ini sesuatu yang kehilangan rukun seperti itu. Rukun Islam ada 5, kehilangan 1 bisa merusak semuanya. Rukun iman ada 6, kehilangan 1 rusak semuanya.
Nah, maka rukun syahadat la ilaha illallah dua. Dua-duanya harus ada pada diri seorang muslim untuk dia bersyahadat dan memiliki syahadat la ilaha illallah, beribadah kepada Allah. Sudah. Semua muslim Pekanbaru insya Allah beribadah kepada Allah. Dapat satu rukun. Ada satu lagi. Dia harus menghindarkan dirinya dari peribadatan apapun kepada selain Allah. Di sini terjaring, ada yang punya, ada yang tidak. Ada yang beribadah kepada Allah, kemudian ternyata dia masih melakukan ibadah kepada selain Allah. Kurang satu rukun la ilaha illallah. Kurang satu rukun la ilaha illallah. Di sisi Allah hilang la ilaha illallahnya. Kenapa rukunnya hilang? Sehingga la ilaha illallah yang dia ucapkan, tinggallah apa yang dia ucapkan. Sebagaimana sholat pemuda tadi, tinggallah bentuk sholatnya. Sholatnya nggak ada. Dan ini yang paling kita takutkan, la ilaha illallah kita tidak ada. Dia hanya ada bentuk dalam bentuk zahir, ucapan lisan. Dan kita merasa masih memiliki la ilaha illallah, ternyata la ilaha illallah sudah bubar. Sudah tidak ada, sudah tidak sah. Kenapa? Ada rukun yang tidak dikerjakan. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan man qala la ilaha illallah. Cukup sampai di situ? Enggak. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia harus ingkar. Kalau dia ingkari berarti dia sudah menjauhi. Dan yang sempurna itu bukan sekedar menjauhi, tapi menjauhi dan mengingkari. Oleh karena itu Allah memuji Nabi Ibrahim dan kaumnya ketika mereka mengingkari. Mereka memproklamirkan keingkaran mereka kepada apa yang diibadati selain Allah. Dengan lantang mereka mengatakan, kami ingkari apa yang kalian ibadati selain Allah. Dan selagi kalian tidak beriman kepada Allah semata-mata, hanya Dia satu-satunya, antara kita dan diri kalian tak akan bersatu. Seperti itu Nabi Ibrahim dan kaumnya yang beriman kepadanya menyatakan, padahal mereka minoritas di tengah kaumnya. Kalau yang menyatakan itu mayoritas dan didukung oleh penguasa lebih ringan. Tapi kalau yang mengatakan itu adalah minoritas dan mayoritas bersama para penguasa, itu lebih berat. Oleh karena itu, apa yang mereka proklamirkan daripada tauhid mereka di tengah kaumnya, Allah suruh kita meneladani dan mengikuti mereka di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Mumtahanah itu, ayat 4 kalau anda tidak khilaf. Silahkan kembali kepada ayat tersebut dalam surat Al-Mumtahanah dan tafsirnya.